Baik Sangs dan Petrus jantung mereka berdetak kencang, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Benar saja, Braum menuduh Petrus, saya bersaksi bahwa Petrus ia yang pergi mengunjungi penjara tadi malam. Petrus juga mengancam saya untuk memberikan kesaksian palsu, meminta saya untuk memastikan bahwa mereka pergi mengunjungi penjara, dan tiranlah yang dia racuni sampai mati. Dia juga memberi saya sejumlah uang. Saya sama sekali tidak berani menggunakannya bahkan membelanjakannya. Saya pikir akan menyerahkan ayah saya hari ini dan melaporkannya. Kemudian Braum mengeluarkan segepok uang. Sangs dan Petrus pingsan. Saksi-saksi yang mereka bawa sekarang menjadi pengkhianat. Sialan Braum, mengkhianati mereka. Tidak, mereka seharusnya menutup mulut Braum. Kapan dia menyuap Braum? Petrus tidak berdamai, dan masih membela diri. Sialan, kamu jelas melakukan kolusi dengan mereka. Braum berkata, saya punya bukti. Video kunjungan Anda ke penjara kemarin masih ada di tangan saya. Petrus tanpa sadar berkata, tidak mungkin, saya melihat Anda menghapus video dengan mata kepala sendiri. Ucapannya itu, dia menyadari bahwa dia mengungkapkan kesalahannya sendiri, dan dengan cepat menutup mulutnya. Namun, sudah terlambat. Kerumunan mulai menyerang Petrus dan keluarga mereka. Tidak tahu malu dan menjijikkan. Seorang letnan 2 yang bermartabat melakukan hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Lupakan saja tentang membunuh, dan menjebak orang lain hanyalah hal yang memalukan bagi tentara. Orang seperti ini harus dikupas. Pajak yang saya bayar, bagaimana saya bisa membesarkan parasit semacam ini? Bahkan Lily dan keluarganya terlibat dan dimarahi. Sangs tahu bahwa situasi damai telah berakhir, dia benar-benar gagal. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya sekarang adalah mendorong Petrus sebagai senjata. Dia menamparkan Petrus dengan tangannya, bajingan. Saya pikir saya sangat menghargai Anda telah melakukan pemberontakan. Apakah Anda layak untuk membimbing Lao Su Anda? Layak mendapat kepercayaan organisasi Anda. Ayo, tangkap orang ini dan bawa ke pengadilan. Anak buah Sangs segera menangkap Petrus. Petrus tercengang, dan buru-buru memohon, Tuan Sabre, selamatkan aku, tolong aku. Sangs buru-buru menolaknya untuk keselamatan dirinya sendiri, diam. Sekarang kamu berhak untuk tetap diam, tetapi semua yang kamu katakan akan menjadi kesaksian di pengadilan. Saat berbicara, dia memberikan isyarat dengan mengedipkan mata pada Petrus. Sebagai tanda pertolongan untuk membiarkan dia tetap tenang, dan dia akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Setelah meminum pil yang diberikan oleh Sangs, Petrus benar-benar menjadi jauh lebih tenang. Namun, Kimi menjadi gila. Dia memohon pada Sangs dengan getir, Tuan Sabre, Sanhei adalah murid Anda harus menyelamatkannya. Mereka tersenyum dan berkata, kenapa? Petrus adalah murid Tuan Sabre. Lalu, untuk menghindari kecurigaan, Tuan Sabre tidak diperbolehkan ikut campur dalam penyelidikan Petrus. Sangs menendang Kimi pergi, minggir, tidak ada yang sia-sia untuk keberhasilan. Awalnya, dia masih ingin bertanggung jawab atas kasus ini, tetapi jika Rekafei memahami ini, dia tidak akan bisa campur tangan. Pada saat ini, pasukan kendaraan militer lain tiba. Tim ini lebih tinggi kuasanya dari Sangs tidak peduli ukuran atau kelas mobilnya. Konvoi perlahan berhenti di gerbang komunitas, dan Kolonel Lone Wolf membawa puluhan tentara keluar dari mobil. Semua orang bingung. Mengapa tim lain datang? Sangs menjadi gugup, jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Dia buru-buru menyapanya, Kolonel Lone Wolf, mengapa kamu di sini? Kolonel Lone Wolf berkata, saya baru saja menerima laporan bahwa Sersan Petrus dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Saya akan menyelidiki masalah ini. Otak Petrus meledak, jatuh ke tangan Sangs, dia mungkin bisa menghadapinya. Tetapi jika diambil oleh Kolonel Lone Wolf yang sendirian, pelariannya yang terakhir akan sia-sia. Sangs tidak bisa mempengaruhi keputusan Lone, karena jabatannya lebih rendah 1 pangkat. Sang buru-buru berargumen, Tuan Lone,
sebenarnya aku datang untuk selidiki masalah ini, dan sudah menangkap tersangkanya. Tuan Lone tidak perlu khawatirkan hal sepele ini, biarkan aku saja. Lone sedikit ragu, benarkah? Saat ini, Reka tiba-tiba berkata, tapi tadi aku dengar, Vitrus adalah murid Tuan Sangs. Menurut aturan, Tuan Sangs tidak boleh ikut campur masalah ini. Lone menyeringai, benarkah, Tuan Sangs? Wajah Sangs putih pucat. Ini semua salah Kimi, asal menyela. Dia celakai putranya sendiri. Lone tidak jawab, artinya setuju. Tuan Sangs, pulanglah dulu, dan jangan keluar rumah. Kalau kasus Vitrus butuh bantuan Anda, mohon kerjasamanya. Arti dari kalimat ini sudah sangat jelas. Lone curiga Sangs ada hubungannya dengan kasus ini, dan ingin membatasi kebebasannya. Singkatnya, menjadi tahanan rumah. Sangs menggertakkan giginya, aku mengerti. Lone memberikan isyarat mata pada bawahan untuk segera menangkap Vitrus dan membawanya ke mobil. Vitrus marah, memarahi Kimi, kakakmu celakai putramu sendiri. Keparat kau, Kimi frustrasi jongkok di tanah. Sudah berakhir, ini semua sudah berakhir. Dia celakai putranya sendiri. Lone langsung pergi ke sisi Reka, memberi hormat padanya. Veteran Master, terima kasih sudah membantu kami menemukan kambing hitam ini dan memberikan kontribusi yang besar. Wow, ada keributan di tempat kejadian. Lone memberi hormat pada Reka, dan bahkan memanggilnya Veteran Master. Kalau begitu, dia bukan bajingan, tapi seorang veteran. Dia sudah pensiun dari tentara dan memberikan kontribusi kepada militer, sementara Vitrus hanyalah parasit tentara, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Keluarga Tokia memandang Reka dengan heran, kamu pernah jadi tentara. Reka, 10 tahun yang lalu setelah keluar dari penjara aku masuk militer, tapi 5 tahun yang lalu sudah pensiun. Tokia terkejut, aku tidak pernah dengar kamu cerita ini. Reka, kamu juga tidak pernah tanya. Tokia marah, dasar. Lone memerintahkan anak buahnya membawakan spanduk dan menyerahkannya kepada Reka. Veteran Master, ini niat baik kami, terimalah. Di spanduk bertuliskan, jiwa prajurit, pilar negara, kalimat itu sangat kuat dan bersinar. Kerumunan menghela napas berat, makna dari spanduk ini tidak lebih rendah dari pangkat Letnan II Vitrus. Menantu Bensu sudah pensiun dari tentara, tapi masih melindungi keluarga dan negaranya, sungguh hebat sekali. Lone menoleh, menatap Lili, kamu, Lili. Lili tidak mengerti kenapa Lone memanggil namanya. Dia mengangguk, iya, aku. Lone, kami menyelidiki kamu dan Sangs ada main tangan di proses lelang pembelian Napolo Building Corp. Membeli Napolo Building Corp dengan harga rendah, menyebabkan kerugian cukup besar bagi tentara. Sekarang tolong ikut kami pergi jalani penyelidikan. Apa? Wajah Lili pucat, tidak disangka cerita lama ini dibongkar lagi. Bagaimana ini? Dia berdalih, aku tidak ada, tidak ada. Lone mendengus, kamu punya hak untuk tetap diam sekarang, tapi semua yang kamu katakan akan jadi bukti di pengadilan. Pengawal, bawa dia pergi. Segera, pengawal datang, memegang Lili di kiri dan kanan. Lili cemas dan teriak, ayah, kakek, tolong, tolong. Natsu hampir gila. Dia hanya punya satu anak perempuan, yang sangat disayang, dia nyawanya. Kalau putrinya ditangkap, tidak ada gunanya dia hidup. Tapi, dia tidak bisa berbicara dengan Lone, bagaimana bisa selamatkan putrinya. Pada saat krisis, dia mengingat Reka.